guys, balik lagi di podcast kita, Tim Cewek-cewek strong. So, hari ini kita bakalan perkenalan dulu nih. Mulai dari pinggir. Hai, gue Gadiza. Gue Naura. Aku Awa. Aku Aida. Oke, aku Ken. Dan aku Silti. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas hal yang mungkin jarang kita omongin ke siapapun, tapi yang pasti bakal relate nih sama kalian. Tentang cara-cara bertahan hidup atau survival mode kita tuh kayak gimana sih gitu. Bukan jokes, bukan meme yang healing is going to shopping ya. Tapi coping yang tumbuh dari hidden wound atau luka yang udah lama kita sembunyiin. Yang kita pelajari waktu kita belum tahu apa itu rasa takut dan apa sih arti luka itu buat kita. Oke, hari ini kita bakal cerita jujur apa yang kita alamin. Kalau kamu lagi ngedengerin ini dan ngerasa relate sama kalian, well, mungkin emang kita semua tuh punya tempat luka dan memar yang sama ya, yang mirip-mirip gitu, walaupun nggak sama 100%. Semoga cicat kali ini bisa bikin kamu ngerasa ditemenin dan bisa bantu kamu buat yang lagi capek gitu sama dunia. Oke, kalau kita tarik ke belakang nih ya, ke tempat paling awal kita belajar bertahan hidup, rumah contohnya. Kan rumah tuh kalau kita tahu tuh tempat buat kita merasa terlindungi, tempat pulang gitu. Tapi kan nggak semua orang ya punya tempat pulang. Justru malah mereka ngerasa kalau rumah itu jadi tempat yang paling nyakitin dan belajar rasa luka tuh dari itu. Oke, aku penasaran. Kalian ingat nggak pertama kali kalian sadar kalau kuat itu bukan pilihan tapi sebuah keharusan? Oke, jujur ya, for me, aku lagi belajar nih jadi kuat, yang dimana aku belajar kuat bukan juga karena aku mau ya. Ya karena emang kadang terpaksa aja gitu oleh lingkungan sekitar gitu. Kayak semisalkan aku lemah, aku lagi cengeng, aku lagi butuh sandaran gitu, kayak butuh semuan lah istilahnya. Aku nggak bisa untuk ngungkapin itu semua tuh nggak bisa. Karena setiap aku ngungkapin, aku tuh selalu ngerasa kayak aku nih cuman sekedar beban tambahan gitu, kayak masalah tambahan untuk orang-orang di sekitar aku gitu. The only way ya aku diem aja gitu untuk memendam semuanya gitu. Aku tahan semuanya sendiri gitu. Dan ya sekarang jadi kebiasaan malah ya. Malah jadi kayak kalau misalkan sedih gitu kan, aku ngilang gitu. Sebenarnya bukan karena nggak percaya sama orang lain juga ya. Ya tapi karena setiap aku ngungkapin itu semua, setiap kali aku nangis gitu, ya orang-orang nggak pada peduli juga gitu. Ya, thank you Naura. How about you Naura? Kalau aku ya, dari dulu tuh aku selalu mikir, yang penting orang-orang tuh jangan ada yang marah sama aku. Karena kalau semua orang hidup dengan nyaman, hidup dengan aman, aku juga ngerasa kayak gitu. Makanya aku tuh terlalu keseringan ngomong maaf ya, sorry ya. Yang padahal jelas aku tahu. Berarti people pleaser People pleaser banget, dan aku sebenarnya tahu aku nggak salah ke mereka. Tapi jujur aja, aku juga berpendapat kayak ngapain sih ribut? Mendingan ngalah sih dibanding ribut. Karena aku pernah lihat sendiri gimana satu teriakan saat debat itu bisa mengubah dari malam yang tadinya damai-damai aja jadi kayak neraka. Dan itu benar-benar membuat gue oke, ya itu it's enough. Jadi hal-hal kayak gitu yang membawa traumanya itu nempel sampai aku dewasa gitu. Nah, kalau Aida, aku penasaran banget nih. Kalau kamu gimana sih, Aida? Kalau aku tumbuh dengan label you must be perfect. Jadi dari nilai, tindak tandukku, perilakuku itu harus bagus dan tidak pernah ada celah kamu itu tidak sempurna gitu loh. Jadi semuanya harus sempurna. Nggak boleh bikin kecewa juga pasti ya. Dan lama-lama aku merasa dicintai itu sebagai sebuah transaksi. Jadi dicintai, rasa aman itu bukan sesuatu hal yang bisa aku dapatkan secara cuma-cuma, tetapi harus melalui sebuah transaksi. Jadi aku harus berperilaku baik supaya aku bisa dicintai dan pantas untuk dicintai. Berarti ada harga yang harus dibayar ya? Betul. Jadi menurut aku sebuah hubungan jadi transaksional banget. Kalau misalnya aku gagal, ya aku nggak berhak dicintai. Sebenarnya capek banget hidup sambil ngejar pembuktian yang nggak pernah cukup. Kalau Silvi nih, aku penasaran banget. Kira-kira dari POV kamu tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya dari gue sendiri tuh ya, di rumah tuh jarang banget yang namanya ribut sih. Tapi menurut gue tuh itu jadi satu permasalahan yang sangat serius gitu. Karena beneran suasananya itu dingin, sepi. Bahkan emosinya itu beneran dipendam satu sama lain. Bahkan gue nggak tahu emosi apa yang orang tua gue rasain, yang lagi dia hadapi, dan sebaliknya gitu. Tapi sisi lain, gue belajar banget buat nyelesain masalah gue tuh sendiri, ngapus air mata gue tuh sendiri, diem-diem tanpa mereka tuh tahu beneran emang secuek itu intinya. Terus kalau misalnya kayak orang lain nih ada yang nanya, lu kenapa? Gue tuh bakalan otomatis jawab, gue nggak apa-apa kok, it's okay gitu. Karena kenapa gue menjawab kayak gitu? Karena gue udah terbiasa nggak ngevalidasi perasaan gue gitu. Coping tuh justru kayak pisau bermata dua juga loh. Kayak yang tadinya rasa takut kita, terus kita bungkus rapi mungkin biar jadi pura-pura kayak gue bisa kok ngadepin sendiri gitu. Nih kalau dari gue ya, kalau gue tuh nyari aman, nyari rumah itu dengan cara ngedekatin diri ke Tuhan. Karena gue pernah ngalamin kayak spiritual awakening gitu, dimana semua orang ninggalin gue, gak ada satupun orang yang ada waktu itu. Dan gue benar-benar ngerasain semuanya tuh sendiri.
sampai gue ngerasa hati gue tuh kayak diketuk, terus seakan-akan ayo waktunya kamu pulang. Hidayah. Iya, hidayah. Iya benar-benar itu benar. Iya, aku ngerasa aku tuh harus ngadepin ini sama Allah gitu. Udah nggak ada jalan buat sama manusia karena udah kehilangan apa ya? Kehilangan trusting gitu ke manusia juga gitu. Pilihannya tuh waktu itu kayak aku tuh bertahan hidup atau malah makin jauh gitu. Kayak gitu sih. Kalau Anggi gimana? Dari teman-teman yang lain juga aku sempat merasakan apa yang kalian rasakan, dan I feel you guys, semangat terus ya. Kalau gue tuh tipe orang yang nggak bicara dari kalian ngomong, kalian berinteraksi, gue cuma diem doang kan, karena gue takut. Karena yang seperti orang-orang tahu, gue tuh orangnya introvert, tapi jujur itu bukan soal kepribadian, tapi soal kebiasaan diem. Karena sering disuruh kayak udah kamu diem aja, kamu nggak usah banyak ngomong, kamu diem aja. Itu tuh nggak bentuk stigma pikiran gue kayak gue harus diem, gue nggak boleh ngomong biar gue tuh nggak diomelin, biar gue nggak dimarahin gitu. Karena itu sejak kecil tuh membuat gue jadi seperti ini di dewasa. Ada hal yang bisa gue ceritain, tapi pikiran gue tuh rame banget, paham gak sih gitu. Gue pendam semua sendiri, gue biarin luka itu tinggal di hati gue tanpa gue obatin. Kadang gue ketawa aja, tapi bukan ketawa karena lucu, tapi karena lebih ke refleks biar orang-orang tuh nggak nanya lebih jauh. It doesn't mean that I'm strong woman ya, because I think it's gonna be bomb time aja sih. Kamu tuh memendam semuanya sendiri ya, dan perasaan tuh dibungkam ya. Jujur itu sakit sih guys. Ya nggak sih? Kadang ketumpuk ya emosinya. Bener. Bener-bener. Oke, berarti di sini permasalahan kita tuh sebenarnya mirip-mirip ya. Mulai dari trauma masa kecil, terus keadaan, tuntunan dari diri sendiri, sama lingkungan sekitar tuh ngaruh banget loh. Tapi kalau dari kalian nih, ada nggak sih efek dari itu semua yang baru timbul tuh di fase dewasa awal kayak gini? Aku ya, efeknya ya, aku hidup dengan memupuk target. Jadi aku selalu menentukan target ke depan. Kadang target yang aku itu dia numpuk karena sebenarnya masih ada yang belum terselesaikan, tapi aku kayak terus membuat target baru supaya aku bisa maju gitu. Tadinya aku berpikir seperti itu, tapi karena itu aku justru jadi nge-push diri aku sendiri sampai pernah burn out, terus mental numb, jenuh, bahkan sampai demotivasi. Aku pikir achievement itu bisa menutup rasa hampa yang ada di dalam diri aku, tapi ternyata itu nggak berarti apapun. Justru sebaliknya, aku semakin kehilangan arah. Orang-orang tuh bilang kalau aku ambisius, mereka hanya nggak tahu kalau sebenarnya aku tuh takut banget dianggap nggak berguna, useless, dan juga aku takut nggak dihargai seperti itu. Kalau misalnya dari kamu sendiri, Naura, gimana sih? Kalau efek dari aku ya, seperti yang kalian tahu ya, kalau aku belakangan ini kayak sibuk terus gitu, dan kayak apa yang pasti kan kalian tahu kayak si Ken punya kerjaan pasti, atau enggak si Ken pengen istirahat mungkin ya gitu kan, karena terlalu sibuk gitu. Dan aku ngerasa juga kayak aku kebanyakan kerjaan dari tugas atau dari rumah gitu, terus kayak ikut acara-acara di luar, entah volunteer atau lain sebagainya gitu. Aku tuh kayak punya schedule sendiri yang buat bikin aku kayak semuanya digasin gitu kan. Aku ngerasa kalau aku istirahat kayak gini, duduk kayak gini, take rest kayak gini, emosi dan vibes negatif aku tuh ikut duduk sama aku gitu. Aku paling nggak bisa gitu untuk ngerasain hal itu tuh, aku nggak bisa. Gue nggak bisa duduk, gue harus cari kesibukan yang lain gitu. Kadang gue suka mikir setiap istirahat gitu. Agak ngeri juga sih kalau sibuk terus gitu kan. Di sisi yang lain gue ngerasa kalau gue terus-terusan kayak gini, kayaknya gue bakal tumbang deh gitu kan. Apalagi akhir tahun gini kan. Jujur lagi akhir tahun. Nanti pas sebaliknya ya, malah nggak bisa kalau nggak sibuk. Iya, harus sibuk terus. Kalau Najul gimana? Aku tuh people pleaser yang akut banget sih menurut aku sendiri, karena aku selalu berusaha membuat semua orang yang di dekat aku tuh nyaman, senang. Ya sebenarnya aku juga lagi gak baik-baik aja, aku juga lagi butuh dipeluk, aku lagi butuh didengerin, aku lagi butuh disupport. Nomor satu kan perasaan mereka dibanding perasaan aku sendiri, karena aku selalu ngerasa kalau aku nyusahin orang, kalau aku bikin kecewa orang, aku bener-bener nyesel banget gitu. Perasaan nyeselnya tuh bisa yang sampai nyiksa aku, jadi yang kayak aduh gue harusnya nggak kayak gini gitu. Aku lebih ngerasa aman dan nyaman kalau mereka baik-baik aja dibanding akunya yang baik-baik aja, seolah-olah perasaan semua orang tuh adalah tanggung jawab aku. Karena sih aku tahu itu gak baik, cuman ya mau gimana lagi ya. Ini resolusi 2026 ya. Amin. Selanjutnya ini aku pengen tahu banget dari Sylvia. Gue itu kan yang kalian tahu kan, gue tuh dari kecil tuh terbiasa di lingkungan yang emang cuek ya, statue pisan gitu. Itu belajar buat merendamkan semua itu sendiri gitu, mendem sendiri, dan lebih tepatnya gue cenderung buat nggak biasa buat cerita. Itu ke orang terdekat pun gue nggak cerita, emang udah beda deh, emang sendiri aja deh gitu. Tapi sebenarnya tuh gue tuh banyak banget masalah. Siapa sih manusia yang gak banyak masalah gitu? Padahal kayak di dalam diri tuh kayak ini tuh pengalaman sih, karena kita tuh bakalan bisa mengandalkan diri sendiri, kayak udahlah itu masalah lu selesain sendiri. Walaupun emang kayak kok nggak ada ya temen ataupun orang-orang yang bisa ngedengerin gue gitu, tapi karena kayak gitu tuh emang awalnya tuh gue nggak ngevalidasi perasaan gue sendiri sih. Jadi kayak gak apa-apa terus gitu loh. Buat ngumpetinnya itu gue lebih ke joke sih, apa-apa dibercandain gitu ya, hal kecil dibercandain, orang jalan di tepian jalan aja gue ketawa gitu kan. Tapi itu tuh buat bikin bercandaan gue itu tuh kayak nutupin overthinking gue, trauma kecil gue, ataupun hal yang seharusnya nggak lucu tuh jadi bahan lucu gitu. Walaupun emang kadang garing ya, tapi it's okay lah gitu. Karena ya untuk gak apa-apa, karena gue mikir kayak nangis tuh buat apa sih? Ngebuang-buang waktu gue pertama, sama ngebuang-buang energi gue sih. Abis nangis capek gitu lagi gitu loh. Tapi kita bakalan tahu nih dari sisi GG tuh gimana sih, karena kan GG lebih mendem terus kan, karena dia takut gitu. Ya aku juga sempat setuju sama Ipi, kayak ya udahlah semua hal ketawain aja gitu lah, kayak tadi ketawa hidup tuh harus ketawain gak sih? Iya betul. Tapi gantinya aku bilang nih,
kalau aku tuh pasti siapa sih yang nggak diaktif sosmed kalau lagi ngilang, kalau lagi capek? Ayo siapa? Ngilang tanpa kabar, di Andy juga. Itu yang aku lakuin bukan karena aku benci siapapun, bukan karena aku benci keadaan, tapi karena aku tahu gak akan ada yang benar-benar peduli. Siapa sih di dunia ini yang benar-benar peduli? Gak akan ada kan. Cuma kayak, hai kamu apa kabar? Oke, selesai, harus aja kan. Itu tuh membuat stigma gue kayak gue harus jadi siap untuk kehilangan apapun keadaannya. Mau siap gak siap harus siap kehilangan. Karena gue kebanyakan mendem, jadi gue mikir kalau gue hilang sebentar gak ada yang marah, gak ada yang kecewa, dan yang paling sedihnya gak akan ada yang nyari juga kan. Bukan karena kesepian, tapi karena gak ngerasa gue tuh sepenting itu. Buat orang lain tuh gue gak sepenting itu, tapi buat gue sendiri gue harus bilang gue penting. Gue takut jadi beban, takut kalau kejadian kalau gue jujur keadaan gue, orang-orang bakal milih ngejauh, bakal milih kayak ini orang aneh, ya gak sih? Jadi gue milih untuk pergi tanpa ribut, tanpa pamit, ngilang, oke, bye. Oke, kita semua udah ya, tinggal awal aja nih yang belum. Kalau aku sih ya, aku tuh ngerasa tuh independen, bukan independen yang dilabelin orang-orang sok bisa ngatur segalanya, enggak, tapi lebih ke setiap ada orang yang peduli sama aku, justru aku tuh takut. Justru itu bisa jadi dia ini beneran mau nolak aku atau cuma mau tahu nih apa kesedihan gue, apa yang aku alami. Terus karena mungkin dari kecil juga aku udah menuntut diri aku, ayo mulai ngandelin diri sendiri. Karena dulu aku sempat di fase apa aku butuh orang lain, harus cerita, apa yang aku alamin tuh harus aku keluarin. Sampai akhirnya ada satu momen dimana cerita aku tuh malah disebar gitu loh, disebarin ke orang itu. Jadi tuh kayak benar-benar wah gila ya gitu. Iya, jadi terus issue sampai ngerasa kehilangan memori-memori. Kalian pernah gitu nggak? Iya, bener. Aku kayak gitu. Parah itu ternyata, karena mungkin otak tuh udah ngewanti-wanti ya, ini bagian trauma nih, hilangin aja udah, kasihan kita gitu. Karena otak punya mekanismenya sendiri. Kita malah kayak ngelupain hal-hal yang penting gitu. Coping negatif kayak gini tuh bahaya loh, karena mereka bisa jadi pisau bermata dua, bisa nolongin kita atau justru malah bisa bikin kita tuh makin jatuh lebih dalam. Wah, Ya kayak contohnya kayak ngumpat dari kesedihan gitu. Setiap kita sedih kita kabur, setiap kita sedih kita D&D gitu, setiap kita sedih kita silent treatment gitu. Nah itu jatuhnya berbahaya kan. Kita pasti berpikir kalau semisalkan kita kabur, kita ngumpat dan lain sebagainya, itu adalah cara bertahan kita gitu, lindungin diri kita gitu. In real life, padahal itu malah bikin suatu hal menjadi tambah rumit gitu. Jadi kayak kita seakan-akan membunuh koneksi kita ke orang lain. Kayak kita kabur aja gitu. Kan orang lain kan nggak tahu ya kita kenapa gitu kan. Kalau tiba-tiba kita hilang gitu aja, kayak orang lain juga bingung nyarinya gimana. Jangan kayak gitu deh kalau bisa gitu. Kalau Naura Zulfa bagaimana nih yang people pleaser? Gue kalau sedih jelas avoidant parah, bakal ngilang, gue bakal naik diri. Makanya tadi gue kayak relate banget sih jujur, karena gue pikir itu cara paling aman dan nyaman untuk gue bertahan hidup menjadi survival mode di diri gue sendiri gitu. Karena gue ngejauh, orang-orang kan juga jadi nggak ngerti ya sebenarnya lo kenapa sih gitu, tapi gue juga nggak mau ngejelasin ke mereka gitu. Justru pelan-pelan itu malah ngebuat orang-orang yang peduli sama gue tuh hilang. Everything's gonna be ya udah mau gimana lagi gitu. Aida gimana nih Ida? Kalau kita dituntut sempurna itu kayak mengekang banget gak sih? Padahal kan kita manusia yang punya banyak sekali celah untuk sebuah ketidaksempurnaan. Standar itu kayak bayangan, kemanapun kita pergi dia pasti selalu ngikut. Ya makin bertambah umur, jenjang kita makin tinggi, standar itu juga ikutan naik. Jadi gak pernah ada garis akhir untuk sebuah standar. banget. Di dunia itu ngejar apa sih? Iya gitu kan. Soal dari tadi aku denger kayak gak apa-apa, ya udah. Itu tuh malah lama-lama tuh kayak kita tuh malah gak tahu loh perasaan kita tuh masuknya kemana. Udah kayak udahlah nggak apa-apa. Oh kayak kita tuh kecewa, sedih, marah. Jujur bingung banget sih, kayak kita tuh ngerasa flat aja sih, kosong gitu hidupnya kalau kayak gitu kan. Aku udah terlalu sering nggak apa-apain dan ngeudahin gitu. Kayak soal stigma gue kayak gue nggak apa-apa, itu bikin kayak pikiran kita untuk terus-terusan bertahan hidup, untuk survive sama hidup kan. Kayak gue nggak apa-apa, itu tuh jadi pikiran kita, ya nggak sih? Kita harus survive, kita juga harus hidup, kita bangun pagi cuma buat ngerasain hari ini, bukan soal nikmatin, tapi soal bertahan hidup. Ngomongin soal survive itu bukan hidup, tapi soal survive yang gak mati dan jujur aja. Itu tuh bukan hal yang berat ya, tapi hal yang gak salah, tapi tanda manusia sebagai apa ya, bentuk kita untuk hidup terus, walaupun kadang dunia tuh nggak selalu adil sama kita kan. tapi jujur ya, soal survive dan bertahan itu udah cukup banget loh buat kita di generation gitu. Bertahan tuh cukup kan, jangan mikir kayak ya bertahan doang mah gampang. Mungkin kalau kita mulai itu kita bisa belajar dulu ya, tapi kalau misalnya udah bertahan tuh kita tuh dua-duanya dilakuin. Gimana caranya kita belajar tapi kita harus stay di situ aja gitu. Aku lagi belajar nih buat sibuk kayak lo, untuk berhenti dulu dari hiruk pikuk dunia ini gitu kan. Lagi ngerasain semuanya, kayak ngerasain kayak vibes yang entah emosi yang negatif, positif atau lain sebagainya. Meskipun nakutin ya, kayak rasa sakit yang pernah aku rasain kemarin-kemarin nih harus dihadepin, harus dijalanin. Gak mungkin aku nge-stuck di satu sisi itu doang, karena aku juga mau berkembang gitu. Aku punya goals lagi di masa depan lagi gitu kan. Jadi mau gak mau aku harus jalan, ngerasain sakitnya gitu. Istilahnya kayak lagi jalan di atas serpihan kaca gitu. Seiring berjalannya waktu, setelah aku rasain semuanya, ya alhamdulillah semuanya ringan. Berani jujur sama perasaan diri sendiri, sama lingkungan. Kalau kamu lagi dengerin ini sambil rebahan atau sambil nutup mata, gue harap kamu tahu satu hal,
kamu nggak sendirian dan capek itu valid, asal kamu berani jujur sama diri sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat istirahat dan tenang selalu ya. Bye bye.